Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Nurul Fatihah dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pengenalan TNP Cisco. Langsung saja pada video yang pertama, yaitu RMA Cisco Real Device. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari caranya meremote dengan real device. Di sini yang dibutuhkan ada kabel, laptop, PC, dan juga switch. Pada switch terdapat port-port yang namanya interface. Nah, interface ini nantinya akan dimasukkan bisa jadi pada access point untuk internet ataupun laptop dan PC. Dan pada kali ini kita akan meremote dengan real device. Nantinya di sini ada yang namanya port console. Port console ini gunanya adalah untuk konfigurasi atau meremote pada laptop dan PC dengan menggunakan kabelnya. Nanti kabel yang berujung kecil tersambung kepada konsol, lalu kabel yang berujung lebih besar tersambung pada laptop maupun PC untuk meremote menggunakan real device. Nah, untuk video yang kedua ada remote Cisco pada paket tracer. Di video sebelumnya kita sudah mencoba meremote dengan real device. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba meremote dengan Cisco paket tracer. Oke, kita langsung saja masukkan switchnya. Kita pilih switch yang paling kiri, yaitu switch 2960, dan tidak lupa kita masukkan juga PC-nya. Nah, bisa dilihat pada menu connection terdapat berbagai jenis kabel. Dan untuk kabel automatically choose connection type itu sudah default kalau kita menghubungkan untuk FA gitu menggunakan kabel automatically chosen connection type. Sedangkan untuk yang meremote kita menggunakan kabel konsol. Oke, kita langsung coba saja. Pada switch kita masukkan pada port konsol, lalu pada PC kita masukkan di RS232. Untuk konfigurasi terdapat dua cara, yaitu pada switchnya langsung, yaitu pada tab CLI. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan meremote menggunakan PC dengan cara masuk pada PC dan masuk pada menu desktop, lalu klik terminal. Setelah itu oke saja, dan bisa dilihat kita bisa konfigurasi di sini. Sebenarnya ini sama saja untuk konfigurasinya, tapi untuk real device itu untuk switch tidak ada tampilannya, jadi bisa menggunakan remote ini. Teman-teman mungkin kurang kelihatan untuk teks CLI atau teks Linux-nya. Teman-teman masuk pada option lalu preference. Kemudian pilih font dan di sini ada tab CLI. Dan teman-teman bisa ubah fontnya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Setelah diubah, kita klik apply lalu kita klik tanda silang. Setelah itu kita buka lagi teks Linux-nya di desktop, terminal, lalu oke saja. Dan bisa dilihat bahwa tampilan fontnya terlihat lebih besar daripada font yang sebelumnya. Untuk video selanjutnya atau video ketiga yaitu perintah dasar Cisco. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perintah dasar Cisco. Oke, langsung saja klik dua kali pada switch dan pilih tab CLI. Bisa dilihat ada simbol lebih besar yang artinya kita masuk pada mode user atau level user. Lalu kita coba klikkan tanda tanya. Nah, pada mode user ini kita terbatas melakukan konfigurasi. Sebenarnya di mode user ini sudah bisa konfigurasi, cuman kita mengetes ada telnet, SSH, dan ping. Lalu yang kedua ada yang namanya mode privilege. Kita ketikkan saja komennya enable, lalu enter. Untuk tanda bakar ini artinya kita masuk pada mode privilege. Pada mode privilege ini kita bisa melakukan komen yang lebih banyak, yaitu kita bisa saja ketikkan tanda tanya dan bisa dilihat komennya lebih banyak daripada mode user. Di sini ada more atau lebih, kita bisa mengetikkan enter, nanti kita bisa melihat satu komen di bawah tadi. Misalkan tadi di bawah so, lalu ketika mengetikkan enter ada komen SSH. Atau kita bisa menggunakan spasi untuk melihat lebih banyak daripada enter tadi. Untuk enter cuma bisa satu saja, dan untuk lebih banyaknya lagi kita bisa mengetikkan dengan spasi. Lalu ada mode global configuration. Kita masukkan saja komennya yaitu conft lalu enter. Kalau sudah ada tulisan config berarti kita masuk ke mode global configuration, yaitu dimana kita di situ mengkonfigurasikan semua yang akan dikonfigurasikan.
Coba kita tanda tanyakan dan bisa dilihat di situ banyak sekali komennya. Kita bisa konfigurasi pada menu config. Untuk tadi di menu global configuration, kita coba ketikkan exit untuk kembali. Pada mode privilege, ini hanya bisa menggunakan komennya tetapi tidak bisa melakukan konfigurasi atau mengubah isi data. Nah, untuk mengubah isi data, yaitu kita harus masuk pada mode global configuration. Untuk materi selanjutnya yaitu ada service password encryption. Oke, pada video kali ini kita akan belajar yang namanya password agar switch kita konfigurasinya aman dan tidak dihack oleh orang lain. Oke, kita langsung masuk saja pada switchnya dan pilih tab CLI. Kita masuk pada mode privilege yaitu enable, lalu masuk pada mode konfigurasi atau config. Perlu diingat bahwa mode config pagar ini artinya adalah kita mau mengubah atau mengkonfigurasi. Sedangkan untuk pagar ini tidak bisa mengkonfigurasi, yaitu kita cuma mengetes beberapa. Lalu untuk mode lebih besar ini hanya terbatas bisa mengetesnya saja. Setelah mengetikkan command enable, selanjutnya kita ketikkan command enable password dan masukkan password yang akan digunakan. Misalnya saja kita gunakan password 123, maka kita mengetikkan enable password 123 lalu enter. Selanjutnya kita coba exit. Kemudian kita exit kembali. Nah, gunanya password itu tadi agar tidak kehack. Dari misalkan kita masuk mode user, mau masuk ke mode privilege, kita harus memasukkan dulu passwordnya. Oke, kita coba enter. Nanti terlihat di layar teman-teman disuruh untuk memasukkan password. Lalu kita masukkan saja passwordnya. Nanti passwordnya tidak akan kelihatan karena memang pengaturan default agar tidak bisa dilihat orang lain. Jika teman-teman lupa password, bisa dilihat di showrun. Nanti akan terlihat passwordnya atau yang lain-lainnya pada komen atau perintah showrun, yaitu perlihatkan konfigurasi pada switch ini. Nah, untuk enable password ini tidak secure atau tidak aman karena bisa terlihat orang lain pada saat kita mengonfigurasinya. Agar lebih secure, kita coba enable secret dengan masuk ke mode konfigurasi atau config, lalu ketikkan enable secret dan masukkan password yang ingin digunakan. Misal password yang ingin digunakan yaitu 112233. Maka kita mengetikkan enable secret 112233. Selanjutnya kita exit, lalu kita exit kembali, lalu kita coba masuk ke mode privilege, lalu masukkan passwordnya, bisa memasukkan enable password atau enable secret, lalu enter. Lalu kita coba showrun. Untuk enable secret, passwordnya diblokir atau disamarkan jadi tidak gampang kena hack. Sedangkan enable password gampang banget kena hack karena kelihatan passwordnya. Sebenarnya enable password bisa untuk diblokir atau disamarkan dengan cara ketikkan key, lalu masuk ke mode konfigurasi atau config, lalu ketikkan service password encryption, lalu enter. Untuk command service password encryption ini artinya untuk enable passwordnya akan diblokir atau disamarkan seperti enable secret. Lalu kita coba exit, lalu coba showrun. Nanti bisa dilihat bahwa enable password sudah diblokir atau disamarkan. Tapi enable password masih tidak secure karena bisa di-decrypt, artinya masih bisa dihack. Kita bisa mencobanya dengan cara klik 2 kali lalu copy, masuk ke browser, lalu ketikkan Cisco password decryption, lalu pilih salah satu situs, kemudian masukkan password yang tadi, dan nanti akan terlihat enable passwordnya. Jadi enable password masih tidak secure, jadi sebaiknya kita menggunakan enable secret saja. Selanjutnya yaitu konfigurasi IP address pada Cisco router. Pada video kali ini kita akan mempelajari konfigurasi IP address pada router. Caranya adalah dengan memasukkan router yang paling kanan yaitu router 2011, lalu masukkan switch dan juga 3 PC, lalu kita hubungkan menggunakan kabel automatically choose connection type dari router ke switch, lalu dari switch ke PC 1 dan PC 2, lalu terakhir dari router ke PC 3.
Nah, kita tahu sendiri bahwa untuk topologi seperti ini, PC1 dan PC2 berbeda network atau berbeda blok subnet dengan PC3. Karena sudah beda segmen. Apa itu segmen? Segmen itu artinya adalah port-port di router. FA00 itu berarti segmen 1, sementara FA01 berarti segmen 2. Kita coba melakukan konfigurasi pada CLI. Untuk melakukan konfigurasi, harus masuk pada mode Global Configuration. Sebelum kita mengkonfigurasikan, kita harus memikirkan IP address berapa yang harus dipakai. Misalkan saja untuk segmen yang sebelah kanan atau yang ada switch-nya menggunakan IP-nya 10.10.10.0/24. Sementara itu di segmen sebelah kiri atau PC3 kita menggunakan IP 20.20.20.0/24. Nah, setelah itu kita konfigurasi IP untuk FA00 yaitu 10.10.10.1 atau gateway yang sebelumnya, dan untuk PC1 yaitu 10.10.10.2, dan untuk PC2 adalah 10.10.10.3. Dan untuk FA01 kita isikan 20.20.20.1 dan untuk PC3 adalah 20.20.20.2. Oke, kita langsung saja konfigurasi pada router dengan mengetikkan enable. Pertama, kita harus masuk ke mode global configuration terlebih dahulu dengan cara ketikkan command conft. Nah, untuk mengonfigurasi pada network, kita masuk saja pada interface-nya dahulu, yaitu FA00 dengan cara ketikkan command interface FA0/0, lalu kita nyalakan dulu kabelnya dengan mengetikkan no shutdown, lalu enter. Setelah itu kita exit dan masuk pada interface FA01 dengan cara mengetikkan interface FA0/1, kemudian enter, kemudian ketikkan kembali no shutdown dan nanti akan terlihat bahwa kedua interface-nya sudah menyala. Di sini kita akan mencoba konfigurasi. Sebelum itu kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk pada menu FA01 atau interface FA0/0, lalu ketikkan IP-nya. Misalkan tadi 10.10.10.1, maka kita ketikkan IP address 10.10.10.1, lalu kita masukkan subnet MAC-nya yaitu 255.255.255.0. Di sini kita menggunakan subnet MAC bukan prefix. Lalu kita masuk pada interface FA01 atau interface FA0/1, kemudian enter. Lalu ketikkan IP address 20.20.20.1 dan subnet MAC 255.255.255.0, lalu enter. Kita bisa lihat IP-nya, yaitu kita coba saja keluar atau exit, lalu exit kembali. Untuk melihat IP berapa saja yang sudah kita konfigurasi, kita coba ketikkan komennya yaitu show IP interface brief, lalu enter, dan bisa dilihat untuk FA00 IP address-nya 10.10.10.1 dan untuk FA0/1 IP address-nya 20.20.1. Kalau statusnya up artinya adalah sudah berjalan dengan baik, dan untuk yang down ini artinya tidak berjalan. Setelah konfigurasi pada IP address di router, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi IP pada PC. Langsung saja masuk pada IP1, lalu pilih desktop. Kemudian pilih IP configuration, lalu kita ketikkan IP-nya yaitu 10.10.10.2 dan untuk subnet MAC-nya yaitu 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita masukkan IP FA00 yaitu 10.10.10.1, lalu klik tanda silang. Selanjutnya kita masuk pada PC2, lalu kita pilih desktop, IP configuration, lalu masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.3, masukkan subnet MAC-nya yaitu 255.255.255.0, lalu default gateway-nya 10.10.10.1. Oke, itu tadi untuk blok subnet yang 10.10.10.0/24. Lalu kita masuk pada PC3, lalu pilih desktop, IP configuration, isikan IP-nya yaitu 20.20.20.2 dan subnet MAC-nya yaitu 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya adalah 20.20.20.1, lalu klik tanda silang. Setelah semuanya selesai, kita coba tes kirim paket terlebih dahulu, misalkan dari PC1 ke PC2, lalu dari PC2 ke PC1. Selanjutnya kita coba dari network 10.10 mengirim data pada network
20.20. Misalkan PC 2 ke PC 3. Biasanya untuk awalan memang akan violet, tapi ketika nanti kita coba lagi biasanya akan sukses. Untuk selanjutnya yaitu perintah N. Sebenarnya untuk perintah N ini mudah, sama halnya seperti perintah exit. Kita coba masuk pada router, lalu kita masuk pada mode configuration atau conft. Lalu kita ketikkan interface FA00. Nah, untuk perintah exit itu kita masih masuk pada mode global configuration. Sedangkan untuk perintah N itu misalkan kita ada di mode global configuration, lalu kita ketikkan N, kita akan keluar dari mode global configuration tersebut. Misalkan kita ketikkan N, bisa dilihat bahwa kita sudah ada di mode privilege. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.